Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau terus menyentuh, menjamah hati kami, supaya kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Di tengah pergumulan hidup kami, kesedihan, bahkan tangisan air mata kami Tuhan, Engkau yang mengetahui. Bahkan Engkau yang menampung air mata kami di dalam kirbat-Mu. Engkau memperhatikan kami, Engkau boleh memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh memberi pertolongan dan kekuatan pada setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semua untuk diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Ya, hari ini bersyukur boleh kembali ke rumah Tuhan. Saudara, kita boleh beribadah di dalam doa malam. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yaitu di dalam kitab Mazmur. Nah, sesuai dengan bacaan kita hari-hari ini, kita membaca kitab Mazmur. Amin, saudara. Nah, yang gak amin gak baca berarti saudara. Ya, hari-hari ini kita bicara kitab Mazmur, kita membaca kitab Mazmur. Dan waktu membaca kitab Mazmur, Bapak Ibu tidak boleh membaca seperti membaca sebuah cerita. Sebab kalau kita membaca seperti sebuah cerita, katakanlah seperti di kitab Yosua, kitab Samuel, ya, raja-raja, kita kehilangan makna penting, kita kehilangan pesan penting, saudara. Karena kitab Mazmur itu kan kitab puisi, puisi orang Ibrani. Nah, kalau bicara puisi orang Ibrani, saudara, memang tidak, kalau kita belajar kitab puisi itu tidak mengandalkan apa istilahnya rasio. Bukan tidak pakai rasio, tetap pakai rasio, tapi yang utama itu adalah bahasa perasaan. Ya, terus terang yang diungkapkan kepada Tuhan. Nah, itu Mazmur atau kitab puisi pada umumnya di dalam kitab puisi Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Makanya waktu kita membaca kitab puisi, kita lihat saudara, seolah-olah kita ada di dalamnya. Benar enggak saudara? Ya, dimulai dari apa yang dialami oleh pemazmur apa? Seolah-olah kita ada di sana, kita masuk ke sana, kita merasakan apa yang dirasakan oleh sang pemazmur itu. Nah, kalau kita membaca pelan-pelan, menghayati, meresapi, saudara, kita akan menemukan kebenaran. Bahkan, saudara, kita mengalami seperti yang pemazmur alami. Dan bagaimana ketika pemazmur alami, saudara, dia menemukan kekuatan, menemukan pertolongan, ya saudara, menemukan penghiburan, menemukan sukacita, menemukan damai sejahtera. Nah, apakah semulus itu, Pak? Kadang-kadang pemazmur juga meragukan kehadiran Tuhan, mempertanyakan Tuhan ini ada apa tidak, Tuhan itu dekat atau Tuhan itu jauh. Nah, semua kompleks ada di dalam kitab puisi. Dan pada malam hari ini, saudara, seperti dengan gambarnya itu ya, tetesan air mata. Saya beri judul curahan hati yang penuh kesungguhan. Nah, tentunya kepada Allah. Coba kita lihat Mazmur 5 ayat 2-4, saudara. Yang berbunyi demikian. Sama-sama kita baca. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Siapa yang menulis Mazmur pasal 5 ini? Yang jelas bukan saya, Pak. Iya, bukan saudara. Tapi di situ jelas Mazmur dari Daud. Ketika Daud mengatakan berilah telinga kepada perkataanku, itu kan sama seperti saya dan saudara membaca kitab ini, membaca Mazmur ini, saudara, sama kan? Ku yang dipakai itu ya seperti kita, betul ya, saudara? Coba di situ dikatakan apa? Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah, relevan sekali toh, saudara. Tapi yang jadi masalah adalah apakah pergumulannya pas Mazmur sama dengan pergumulannya kita. Nah, ini yang harus diselidiki, Bapak Ibu.
Sama-sama mengalami keluh kesah, mengalami kesusahan, saudara, mengalami kesedihan, bahkan mengalami tangisan air mata. Ya, Bapak Ibu lihat kontekstual sekali ya, yang kita alami mungkin saudara, tapi yang dipermasalahkan artinya masalah yang dihadapi oleh pemazmur dengan kita tentunya beda. Tapi kita akan melihat prinsip kebenarannya. Coba perhatikan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Siapa di antara kita yang gak pernah minta tolong kepada Tuhan, saudara? Betul ya? Terus apa lagi? Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Makanya LAI memberi judul di situ apa? Doa di pagi hari. Sebelum itu doa di malam hari. Tapi gak pernah disebut doa di siang hari, gak ada. Karena siang hari waktunya bekerja, sekolah, saudara. Tapi yang ada di pagi hari maupun di malam hari. Jadi membacanya tadi bukan sekedar membaca, tapi memang ini merupakan suatu doa. Nah, kalau pagi hari ya orang melakukan kegiatan apa, saudara? Puji Tuhan, kalau yang baca Alkitab dini hari bacanya, kasih laporan kayak Pak Lukas gitu ya, saudara, Pak Rudolf. Ya, tapi yang lain pagi hari olahraga, minum kopi, ya toh, jalan-jalan. Tapi pemazmur mengajar kepada kita justru waktu pagi dia datang kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya, mengajukan permintaan, yaitu minta tolong, bahkan dikatakan apa? Engkau mendengar seruanku. Nah, saudara, kalau kita melihat kitab Mazmur sangat banyak sekali, ya. Mazmur yang berisi doa, Mazmur yang berisi pujian, betul, saudara? Di Benjang kemarin, Mazmur yang berisi pengajaran. Ternyata banyak, nggak di salah satu itu loh. Bacaan kita kan sudah sampai ada judul ayat satunya apa? Mazmur pengajaran. Nyanyian pengajaran. Nah, saudara, ada lagi yang apa? Marah, Mazmur apa, saudara? Bahkan ada istilah Mazmur kutukan. Ya, ratapan. Gitu, saudara. Macam-macam. Kalau kita belajar kitab Mazmur. Nah, saudara, kalau kita melihat, nah, adakah yang tidak pernah menangis? Nah, itu pertanyaannya. Ada orang mungkin berkata, atau saudara berkata, aku nggak bisa nangis. Ada, saudara? Walaupun mengalami kesedihan yang luar biasa, aku nggak bisa nangis. Maksudnya keluar air mata. Ada, saudara? Waktu papa saya meninggal, adik-adik saya nangis, mama saya nangis, saya nggak bisa nangis. Sampai adik-adik saya berkata, kamu tuh anak apa, saudara? Nggak mengasihi, katanya gitu ya. Walaupun aku nggak bisa nangis, nggak keluar air mata, tapi sebenarnya hatiku tuh nangis. Tapi adik-adik saya nggak ada yang percaya. Mana tahu kode hatimu nangis, air matamu nggak keluar. Nah, saudara, apakah saudara termasuk saya nggak bisa nangis, saudara? Tapi waktu GBI Jiwok undang hamba Tuhan Jeffrey S. Chandra, ya, waktu dia mimpin pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara, loh, saya kok bisa nangis? Saya tahan air mata saya tahan supaya jangan nangis, loh, saudara. Duduk saya paling depan, bisa nangis, loh, saudara. Karena memang saya melihat, wah, dan saya merasakan, ya Bapak Ibu, ya bahasa-bahasa yang kita pinjam di sana ya, hadirat Tuhan sangat kuat. Kalau malam hari ini tadi hadirat Tuhan kuat apa enggak kuat, saudara? Nah, bingung toh. Ya toh, ada yang mengatakan enggak kroso apa-apa, Pak. Ya, enggak ada sesuatu, Pak. Saya ingat Pak Lukas sama Bu Lukas waktu ikut acara yang lalu itu, ya, di Galaxy Mall. Gimana? Bu Lukas komennya langsung itu. Wah, penyembahan di gereja kita kok enggak seperti di sana ya. Waduh, saudara-saudara. Iya, kenapa? Saya juga bingung, saudara. Memang rasanya loh kok beda. Ya, menghibur diri sama Pak Bambang saya ngomong, Pak, ketoknya dikasih lampu kelap-kelip, Pak, supaya hadirat Tuhan turun. Sampai saya ngomong gitu sama Pak Bambang. Ya, kan full lampu itu toh. Keadaan gelap, ya semua backgroundnya yang di sini hitam. Apa begitu menjamin hadirat Tuhan turun, saudara-saudara? Saya pikir kok enggak. Ya, lalu masalahnya di mana? Ya, masalahnya ada di dalam hati kita masing-masing, saudara. Kita mempersiapkan diri untuk beribadah, menyembah Tuhan, berdoa. Nah, itu loh masalahnya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi nggak bergantung kepada keadaan musik yang bagus. Ya memang kebetulan musiknya bagus, yang main bagus, ya saudara, lampunya juga bagus, suaranya juga enak, nggak ada yang serak-serak gitu. Bersih suaranya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya memang kalau ditanya itu mendukung. Yang telinganya gampang sakit, yang peka pasti tahu. Ya Pak Bambang seringkali berkata kepada saya, ya itu telinganya itu kurang peka gitu ya, termasuk telinga saya juga kurang peka. Tapi Pak Bambang peka gitu, kurang apa itu tahu. Tapi sebenarnya masalah yang utama Bapak Ibu bukan yang di luar, tapi sebenarnya yang di dalam kita ini. Nah, pemazmur memberi contoh ketika dia mengungkapkan mazmurnya, sebenarnya dia menyerahkan dirinya, membawa hatinya, membawa hidupnya kepada Tuhan, saudara. Ya, nah apakah ada yang tidak pernah menangis? Semua pasti menangis, entah itu menangis sukacita atau menangis duka cita. Nah pertanyaannya, banyak mana duka cita sama sukacita ketika kita menangis? Mungkin orang berkata, ya waktu sedih Pak, duka cita Pak, itu yang paling banyak aku menangis, mengeluarkan air mata. Kalau sukacita ya nangis tapi sebentar. Ya toh saudara? Nah hari ini kita bisa merenungkan bahwa hidup kita sebenarnya kan apa saudara? Penuh dengan air mata ya. Yang punya anak waktu baru lahir, saudara, mau anaknya nangis apa diem? Waktu lahir. Ya Gesti nggak bisa jawab. Iya, Bu Lukas ya. Kok anakku diem kenapa? Masih kesumbat dengan air ketuban. Ya, dokternya, susternya berusaha nyedot ya. Saya masih ingat Yosef Bagrasia itu kecilannya itu penuh, saudara ya, disedot. Saya lihat sendiri, disedot. Setelah disedot, ceguen nangis. Oh, saya senang, berarti hidup. Ya lah, coba kalau diem-diem saudara, wah, pasti pusing. Nah, ketika bayi itu nangis, mamanya, papahnya seneng. Iya toh, saudara? Oke, lalu anak itu bertumbuh. Berapa bulan? Lapar, nangis. Waktu tidur, buang air besar, air kecil, nangis. Saya masih ingat ketika Gracia baru lahir, Yoseba berkata, "Pak, tolong tidur sama aku, Pak." Saya sama istri berkata, "Puji Tuhan," gitu ya. Ya udah, kamu mau jaga? Mau jaga. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Nangis melulu. Ya, lapar mau minum susu juga nangis, buang air besar, air kecil juga nangis. Akhirnya Yoseba berkata, "Papa, Mama, wis mah, gawanen mah, gak iso turu aku." Waduh, saudara, padahal kita sudah seneng, ya wes sama kamu ya. Ya, dia mau peluk saudara, mau ajak tidur bersama gitu ya, dianggap seperti boneka, ya sudahlah. Tapi ternyata nangis melulu, saudara. Dan akhirnya Yoseba berkata, "Wes Pah, mau aku mah, wes bawa aku. Adik ini nangis melulu, aku nggak bisa tidur." Ya, terus bertumbuh, remaja, pemuda, dewasa. Ketika menghadapi pergumulan hidup juga banyak nangisnya. Tapi waktu meninggal dia nggak nangis, saudaranya yang nangis, saudara. Betul kan? Kalau si A meninggal dia nggak nangis. Kalau ada yang meninggal menangis, kita yang malah sedih, saudara. Berarti dia nggak jadi mati ya, ngerepoti lagi, bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, mungkin gitu, saudara. Nah hari ini kita belajar hidup kita penuh dengan air mata ya. Demikian juga dengan Raja Daud. Kalau saudara baca Mazmur sebelumnya pasal 3, apa kesedihannya Daud, saudara? Ya, sebagai gembala kambing domba, tidak diperhatikan, tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Kira-kira ada perasaan sedih enggak? Ya walaupun saudara tidak ditunjukkan, tidak ditulis. Apalagi orang tuanya juga memperlakukan Daud, "Aduh sudahlah, kamu di penggembalaan saja, biar kakak-kakakmu yang ikut berperang." Ya toh saudara. Terus apa lagi? Ketika dilantik menjadi raja, langsung memerintah. Kalau orang sekarang dilantik, langsung menjabat, langsung memerintah. Tapi Alkitab mengatakan Daud ketika dilantik, diurapi menjadi raja, karena Saul sudah ditolak, saudara-saudara, Daud tidak langsung memerintah. Kalau kita lihat, tunggu waktu lagi. Bayangkan, saudara-saudara. Ya, kalau orang sekarang kesuwen mungkin berkata ya, wong sudah dilantik kok sah kok.
Tapi lihat Daud, enggak Bapak Ibu. Terus setelah itu apa saudara? Mazmur pasal 3, konteks dekatnya. Waktu dia berkata, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Allahku. Ternyata sedang menghadapi masalah apa? Di Mazmur pasal 3 itu. Apa itu saudara? Loh, kan sudah dibaca kan? Iya, dikudeta sama Absalom anaknya sendiri. Bayangkan saudara. Daud waktu itu raja, Absalom nanti baca konteks sejarahnya di kitab 2 Samuel ya, saudara. Di situ ada, dibaca di sana. Nah, hati Absalom atau Absalom mencuri hati banyak rakyat pada saat itu. Ketika rakyat mau mengadukan perkaranya, meminta keadilan, dipotong di tengah jalan, didekati dan berkata, jangan minta nasihat kepada raja, minta kepadaku. Sehingga singkat cerita kita berkata, Absalom mencuri hati banyak orang Israel pada saat itu. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Absalom ya pengen jadi raja, diinginkan untuk jadi raja, dan sampai-sampai apa saudara? Posisi Daud yang adalah raja benar-benar diambil Absalom, dan akhirnya Daud dengan tentara-tentaranya itu meninggalkan kerajaan. Saudara, pelarian demi pelarian. Nah, kita bisa merenungkan ya, saudara. Itu yang dialami oleh Daud. Kesusahan yang seperti itu. Orang terdekat anaknya sendiri, Bapak Ibu, ya, mengkudeta Daud. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam keadaan susah seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah dia melawan anaknya, Bapak Ibu? Tidak. Ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan apa, saudara? Ya, dia justru dalam keadaan susah berani menghampiri Allahnya. Nah, kita seringkali ketika dalam keadaan susah, kita menghampiri siapa? Kita mendatangi siapa? Ya, saudara. Memang kita mengutarakan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi perlu orang lain juga yang harus dengar. Yang tentunya nggak semua orang diceritain ya, Bapak Ibu Saudara. Boleh, boleh. Ya, supaya apa? Lega. Plong. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar hanya Tuhan saja yang tahu. Ya, ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi biasanya rekan-rekan yang lain, teman-teman atau saudara atau siapapun itu punya kepekaan. Ketika melihat iya, A, B, C, wah ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Saudara, dan akhirnya ya singkat cerita ngobrol dan lain sebagainya. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Sudah berani menghampiri Tuhan dan juga ya menceritakan kepada rekan ya boleh-boleh saja saudara. Tapi yang kita lihat tidak semakin jauh dengan Tuhan, tapi justru memperlakukan Tuhan apa? Tadi disebut apa? Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Raja, engkau adalah Allah. Bahkan disebut engkau Tuhanku, engkau Rajaku, engkau Allahku. Padahal Daud itu raja. Tapi dia berani berkata, Tuhan engkau adalah Tuhanku, Rajaku, dan Allahku. Bapak Ibu, kalau dikatakan berani menghampiri ya, kalau dua orang sedang bermasalah ya, saudara kira-kira yang satu tuh berani menghadap enggak ya kira-kira ya? Apalagi ya merasa kalah atau ada sesuatu yang membuat masalah itu muncul, ya Bapak Ibu, berani menghadap enggak kira-kira? Ya, pasti melarikan diri sejauh-jauhnya, gitu ya. Kalau perlu biasanya ganti nomor telepon, nah itu yang aman, saudara. Supaya orang telepon sudah nggak bisa lagi, ya. Bahkan ada yang sampai ekstrim daripada dikejar-kejar terus. Ini ada rekan di Jakarta sampai pindah rumah, ya. Daripada rumahnya didatangi terus, pindah rumah, saudara. Ya kebetulan itu rumah kontrakan, saudara, atau kos-kosan, aman dia. Sehingga sampai hari ini ya nggak ketemu, nggak kelacak. Nomornya sudah ganti berkali-kali. Apalagi Jakarta kan luas saudara. Jadi tidak mungkin bisa ketemu. Tapi kalau dia utang lagi di bank ya pasti akan sulit. Ya itu saja. Tapi intinya secara umum lari. Tapi yang baik adalah Daud memberi contoh. Bukan lari jauh dari Tuhan, menghindari Tuhan, Bapak Ibu, menjauhkan diri dari Tuhan.
tapi dia justru sebaliknya berani menghampiri Tuhan. Sampai ada orang berkata, doakan Pak, doakan apa? Doakan supaya aku diberi keberanian untuk menghadapi semuanya itu. Waduh saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dihadapi Bapak Ibu. Nah tentunya memang memiliki hubungan yang baik kan. Sampai-sampai pemazmur juga berkata, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang boleh datang ke hadirat Tuhan? Maka dijawab apa saudara di situ ya? Orang yang bersih tangannya, orang yang suci hatinya, orang yang jauh dari kejahatan, orang itu pasti layak menghampiri Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat dalam keadaan susah, Daud memberi contoh kepada kita berani menghampiri Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan apa? Lihatlah hambaku Daud. Bahkan dikatakan apa? Tuhan memberi pernyataan ya kepada banyak orang bahwa Daud itu adalah seorang yang benar dan melakukan segala kehendakku pada zamannya. Memang dia pernah berdosa? Ya. Pernah jatuh dalam dosa? Ya. Tapi Alkitab memberitahu ketika dia berdosa, dia menyesal dan dia bertobat. Sampai label sebutan seorang yang benar, seorang yang melakukan kehendak Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Nah saudara, memang kita penuh kelemahan, ya saudara, tapi jangan sampai apa ya saudara, ketika jatuh di dalam dosa, kita terus berlarut di dalam dosa itu, sehingga kita tidak berlayak untuk menghampiri Tuhan itu. Jadi yang pertama yang kita bisa renungkan dalam keadaan susah, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, tidak lari jauh dari Tuhan, tapi justru berani menghampiri Tuhan. Lalu yang kedua, nah ayat yang ke-8 saudara, perhatikan. Yang kedua, ketika Daud mengalami kesusahan, maka dikatakan apa saudara? Dia bertekad untuk beribadah. Ayat yang ke-8 perhatikan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Saudara, lihat, untuk bisa masuk ke rumah Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan, lihat Bapak Ibu. Semuanya karena apa sebenarnya? Kasih setia Tuhan. Terjemahan lain, kemurahan Tuhan. Terjemahan sehari-hari, anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bisa beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, itu adalah anugerah. Amin. Loh, maksudnya apa Pak? Kan saya sibuk kerja Pak, pulang malam Pak, nggak sempat bisa hadir Pak. Iya betul saudara, alasan pada umumnya begitu ya. Berarti engkau nggak dapat anugerah secara khusus untuk bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadanya. Tapi saya dan saudara yang bisa hadir ke dalam rumah Tuhan, kalau mau jujur saudara, kita dapat anugerah. Nah ini jangan dihubungkan dengan anugerah keselamatan, enggak saudara-saudara. Ya, enggak bicara itu. Ini bicara tentang kita diberi kesempatan oleh Tuhan, dan kesempatan itu kesempatan yang langka. Artinya apa? Tidak semua orang bisa mengalami seperti yang saya saudara alami. Kita malam ini ada di dalam rumah Tuhan, betul? Tapi saudara-saudara kita yang lain tidak, atau di manakah mereka berada? Saudara kita, keluarga kita, di mana mereka berada? Saudara. Tapi ketika saudara-saudara masuk ke dalam bait Tuhan, beribadah, berdoa, sujud menyembah kepadanya, maka sebenarnya itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Nah saudara perhatikan, ya saya kutip ya saudara ya, kebohongan setan. Apa itu kebohongan setan? Memang dari awalnya setan itu pembohong, pendusta toh saudara. Dia berkata apa? Jadilah kamu orang baik dan lakukan banyak perbuatan baik, maka Tuhan akan menerima Anda. Nah ini juga yang dipercaya oleh non-Kristen juga ya saudara. Jadilah kamu orang baik, lakukan banyak perbuatan baik. Nah ini, maka Tuhan akan menerima Anda. Kira-kira ada nggak di Alkitab yang bunyinya begitu? Nggak ada saudara. Makanya itu bukan dari Alkitab, itu bukan suara Tuhan, tapi ya suara setan.
Karena kebenaran Allah itu apa? Nah, ini terjemahannya benar ya. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh iman, terjemahan kita, tapi kamu diselamatkan melalui iman. Beda kan? Oleh iman sama melalui iman. Kalau oleh iman berarti iman yang menyelamatkan. Betul, saudara? Padahal yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Amin. Nah, kalau gak mudeng ikut kelas sekolah minggu, nanti materinya sebentar lagi saya pasti selamat. Karena dianggap belum selamat, saudara. Bingung soalnya. Ya, nah itu nanti materinya. Saudara, yang menyelamatkan itu tetap kasih karunia, gitu ya. Tapi memang melalui iman. Jadi iman itu adalah sarananya. Kita tadi cuci tangan, baik yang di luar ataupun yang di toilet tadi ya. Kita itu sebenarnya butuh apanya? Kerannya, pipanya, atau airnya. Nggak ada sabun, nggak apa-apa. Iya Pak Diki? Butuh airnya ya. Nah, air itu digambarkan anugerah Tuhan. Iman itu digambarkan pipanya itu loh. Saudara. Jadi iman itu sarananya, iman itu alatnya. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu sarananya, itu alatnya. Saudara. Tapi sebenarnya yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Lalu berikutnya, dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah. Bukan dari pekerjaanmu ya, agar tidak ada orang yang memegahkan diri. Kalau usaha kita ada sumbangsihnya 0,00 sekian persen saja, manusia bisa sombong, manusia bisa layak sombong. Tapi kalau mau jujur bicara tentang kasih karunia, manusia itu nol, nihil, saudara. Gak ada sumbangsih pun sedikit pun. Hanya semata-mata adalah anugerah Tuhan. Timothy Keller, saya kutip. Anugerah Allah tidak datang kepada orang-orang yang secara moral lebih daripada orang lain. Tetapi kepada mereka yang mengakui kegagalan mereka untuk berbuat baik. Dan kepada mereka yang mengakui kebutuhan mereka akan juru selamat. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, saudara, sebenarnya orang itu menghambat kasih karunia turun atasnya. Tapi sebaliknya orang yang dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, ya, dengan segala apa yang tidak ada dia miliki kecuali mengaku. Seperti Tuhan mengatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bukan miskin harta, Bapak Ibu Saudara, tapi itu konteks orang berdosa digambarkan seperti orang miskin yang benar-benar miskin, saudara, kecuali apa? Untuk hidup, bertahan hidup, mengemis, minta belas kasihan dari orang lain. Demikian juga saudara-saudara, kalau kita menyadari orang berdosa, kita itu mengemis yang namanya mengemis anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan, maka kita termasuk orang yang bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, dari hal yang sederhana saja, ternyata beribadah kepada Tuhan pun juga karena kasih karunia. Bisa hadir di rumah Tuhan, itu adalah kasih karunia. Apalagi yang lain-lain, bisa melayani, dipercaya A, B, C dan lain sebagainya, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Karena kasih setiamu Tuhan, aku berani masuk ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, dasar beribadah, dasar melayani adalah anugerah dan bukan kekuatan manusia semata-mata. Roma 12 ayat 1 mengatakan apa? Oleh karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan dirimu, hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah, aku memerintahkan kamu, itu teks aslinya, supaya kamu beribadah. Apa itu beribadah? Mempersembahkan, memberikan. Beribadah itu memberi dan bukan menerima. Amin, saudara. Beribadah itu memberi dan bukan menerima. Yang namanya pengorbanan itu memberi.
Yang namanya pengorbanan ada sesuatu yang kurang dari kita. Bahkan kalau istilah bisnis, rugi. Kenapa? Karena aku berkorban. Nah itu ibadah, saudara. Itu pelayanan. Ya, dan ketika dikatakan memberi apa sebenarnya? Penyembahan. Jadi sebenarnya bukan hanya waktu yang paling lama 2 jam, Bapak Ibu. Ya, bukan karena tenaga kita dari rumah, seharian kerja, capek, ngantuk, sebenarnya enak tidur di rumah. Tapi mau hadir beribadah, saudara, bahkan mau melayani Tuhan. Tapi sebenarnya ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kita memberi apa, saudara? Hidup kita tadi. Ya, curahan hati kita yang penuh kesungguhan itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Sebagai apa? Sebagai pengorbanan, sebagai persembahan. Ingat di dalam konteks perjanjian lama, korban persembahan itu di atas mezbah Tuhan harus dibakar sampai habis. Tanpa sisa, saudara. Nah demikian juga orang perjanjian baru saya dan saudara. Apakah korban yang penuh dengan penyerahan itu? Seolah-olah dibakar habis, tidak ada sisa. Ketika saya dan saudara mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu malam hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi apa, mengalami apa. Ya, mencurahkan isi hatimu, tangisamu, Bapak Ibu Saudara, tempat yang tepat. Seolah-olah malam ini kita ada di mezbah. Kita memberikan curahan hati kita itu pada Tuhan. Dan itu sebagai persembahan yang berkenan di hadapannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ketika kesusahan itu muncul, Daud memberi contoh kepada kita apa? Ayat 12-13. Menjadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan. Sebagai seorang raja, dia punya tempat-tempat perlindungan, itu pasti. Tempat-tempat yang aman dari serangan musuh itu pasti, saudara-saudara. Tempat persembunyian ya itu pasti, betul, saudara. Tapi lihat, dia mengatakan apa? Ayat 12 dan 13 kita baca. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab sama-sama engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, tempat perlindungan adalah tempat yang aman. Firman Tuhan tadi mengatakan, semua orang yang berlindung masuk ke dalam tempat perlindungan, maka dikatakan apa? Akan bersukacita, akan bersorak-sorai. Lalu dikatakan apa? Akan dinaungi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dipagari Tuhan. Diulang lagi, dengan anugerahnya. Jadi memang sola gratia itu memang betul, saudara. Dari hal apapun, sekecil apapun, Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Air kebutuhan pokok apa tidak? Siapa yang kirim klip video kemarin itu ya? Cina sedang merancangkan di bulan itu ya, ada kehidupan apa tidak? Kalau seandainya di bulan ada air, sumber air, bumi yang semakin hari semakin menuju kepada kehancurannya ini, maka akan pindah di sana. Kira-kira mungkin apa enggak ya? Coba Pak Pendi yang kirim mungkin ya. Pak Aryono ya. GBI Graf Family pindah di sana juga ya. Naik apa Pak? Ya naik sendiri-sendiri saudara. Iya. Tapi Alkitab berkata, tempat hidup itu hanya di bumi. Tidak di bulan atau planet-planet yang lain saudara. Ya, tapi orang berusaha dengan hikmatnya, ya meneliti dan lain sebagainya, supaya benar-benar kalau ada kehidupan nanti akan pindah di sana ya silahkan saja, saudara. Tapi kita lihat di Alkitab, hanya bumi saja tempat tinggal manusia, tempat tinggal makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu lihat, mau tempat yang aman, saudara. Sebenarnya tempat yang aman itu di mana sih? Ya ketika saudara-saudara masuk ke dalam tempat perlindungan itu. Ya, bahkan dikatakan dipagari Tuhan dengan anugerahnya. Orang bangun rumah pagar tinggi-tinggi.
17 tahun yang lalu rumah di Wiguna itu pagarnya nggak tinggi, saudara. Ya karena gang 18 paling sepi, hadap tembok, ya. Saudara, waktu itu anak-anak masih kecil, ketika direnov, saya sama istri sepakat pagarnya ditinggikan. Bambang tahu ya yang pernah ke rumah saya. Atau lupa Pak, pagarnya dhuwur apa pendek. Ya, saudara. Terus tetangga-tetangga saya ngomong apa? Pak, semua lo nggak ada yang tinggi Pak. Ya pagar normal itu loh sudah 1 meter berapa itu ya? Yang normal itu orang bisa mencolok. Ternyata betul loh Bapak Ibu. Ya ada orang lewat ternyata pencuri. Manjat tembok, manjat pagar, nyuri handphone apa dan lain sebagainya waktu itu saudara. Tapi pagar saya sudah tinggi. Saudara. Lalu tetangga saya ngomong apa? Pak, semua nggak ada yang tinggi Pak. Bapak kok tinggi sekali, bahkan kesannya maaf ya Pak, koyok penjara. Begitu kan saya saudara-saudara. Dalam hatiku gak popo, yang penting aman. Wah, saudara-saudara, yang penting aman. Tapi celakanya kalau kunci rumah ketinggalan, ngambilnya susah. Pernah ketinggalan? Pernah. Saudara, piye? Ya waktu itu saya masih kurus, bisa. Jadi naik, saudara, nah pokoknya ceblok repot ini ya, gak lucu saudara. Nah Bapak Ibu kita lihat tempat yang aman. Nah Tuhan menggambarkan tempat pelindungan seperti itu, ya bahkan dikatakan apa? Dipagari Tuhan dengan anugerahnya. Wah saudara. Kapan itu ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan itu tempat yang sangat aman. Di dunia ini apakah ada yang aman? Mungkin uang kita banyak ya di bank. Apakah bisa habis, saudara? Ya bisa juga. Ya kan? Handphone kita diretas sama orang lain, tiba-tiba saldonya 0. Saudara bisa? Saya sempat kaget ketika buka handphone saya, Bapak Ibu, 0. Ternyata saldo nomor handphone saudara. Memang gak ada isi nih. Terus kaget aku, saya ngomong sama istri saya. Saldoku 0. Loh, kok bisa 0? Ternyata di taman. Oh, saldo handphone ini loh memang 0, gak ada apa-apanya. Tapi tabungannya masih ada loh. Saudara lihat ya, coba. Jumlahnya gak seberapa, tapi kalau 0, bisa nangis gak saudara? Bisa. Apalagi isinya 0 wakeh Pak Lukas ya. Mungkin bisa nangis saudara. Ya, apa ada tempat yang aman walaupun pine diganti-ganti, angel sampai istri ya gak ngerti pine piro, pine apa, bisa hilang? Bisa. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, memang ada kota-kota perlindungan ya di zaman Yosua, dibagi-bagi tapi khususkan kota ini, salah satunya apa? Hebron, itu kota perlindungan. Bagi siapa? Dikatakan bagi pembunuh yang tidak sengaja. Daripada dituntut, kamu harus masuk ke kota perlindungan itu supaya apa? Kamu selamat. Dan penuntut darah tidak bisa menuntutmu sampai matinya imam besar. Loh, ada atau Pak membunuh dengan tidak sengaja? Ada nggak saudara? Ya ketika kapak pohon ya, motong pohon pakai kapak, mata kapaknya mengenai seseorang dan orang itu mati. Nah itu yang disebut membunuh dengan tidak sengaja. Saudara, ya kasus kecelakaan atau apa gitu ya. Nah itu lari ke sana. Sampai digambarkan seperti itu. Oke, ayo bisa diklik. Ini video ini. Coba saudara perhatikan ini. Jadi artinya apa saudara? Hidup terus berjuang, terus berusaha. Perhatikan. Ada suaranya ini sebenarnya. Oh nggak bisa, ya udah. Ini sudah nggak bisa apa-apa ya, saudara ya, reptilnya. Tapi lihatlah, masih bisa lolos ya. Terus akhirnya jauh dari serangan musuh itu ketika hampir kena juga. Ketika apa saudara?
Ya, ketika apa? Reptil ini terus berjuang, berusaha, lari dari apa? Hambatan, musuh, serangan. Ya toh, saudara? Bahkan hampir kena, bahkan sudah kena tadi ya, saudara. Tapi masih terus berusaha. Akhirnya dia lepas lagi. Terus berlari terus lagi, saudara. Sudah. Ya. Waktu dia manjat hampir juga dimakan oleh ular itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia terus berusaha sampai kemana? Sampai ketemu dengan temannya, sampai ketemu dengan kawanannya. Nah, artinya apa, saudara? Mungkin kita bagaikan reptil itu tadi. Kanan, kiri, muka, belakang. Apalagi saudara, bawah, atas katakanlah. Udah gak ada jalan ini. Mau lari ke sana juga dikejar, lari ke situ juga dikejar. Hampir tertangkap, hampir kita gak bisa apa-apa, hampir kita menyerah sekalipun Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata kalau hidup terus berjuang, terus berusaha tentunya dengan berdoa, ternyata masih ada jalan gak, saudara? Bisa terlepas dari semuanya itu? Bisa, dan yang terpenting apa? Bersatu dengan komunitasnya. Amin, saudara. Saya dan saudara komunitas orang Kristen. Nah, kita mesti bersatu dengan sesama orang Kristen. Di mana itu? Di gereja. Coba kalau dia lari menjauhi komunitasnya, pasti bahaya yang lain mengancam dia, betul? Bukan ular lagi, tapi harimau, serigala, dan lain sebagainya. Demikian juga saya dan saudara. Dalam keadaan apapun juga. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, beranilah menghampiri Tuhan. Teruslah bertekad untuk beribadah, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Berdoalah terus, berjuanglah terus, berusahalah terus, dan berkumpullah dengan komunitas itu. Dan kita percaya Tuhan akan memberi pertolongan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita nyanyi satu pujian.